Halo teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Elvantia Putri Sana dan teman-teman bisa memanggil saya L. Nah, di sini saya akan membagikan mengenai ikatan kimia nih kepada teman-teman. Nah, terus ikatan kimia itu apa? Jadi, mari kita belajar mengenai ikatan kimia. Kira-kira ikatan kimia itu apa ya? Oke. Nah, ikatan kimia itu sangat-sangat berkaitan erat dengan kestabilan atom. Kenapa harus stabil? Karena terbentuknya ikatan kimia itu dari dua unsur atau lebih, yang mana salah satu unsurnya atau kedua unsurnya atau masing-masing unsurnya itu tidak stabil. Nah, agar mereka stabil, mereka harus berikatan satu sama lain. Nah, coba teman-teman lihat antara dua gambar ini, kira-kira yang stabil yang mana ya? Apakah yang stabil ketika dia masih jomblo, masih single, atau ketika cowok ini udah menikah. Nah, kalau misal kita lihat, kalau yang masih jomblo ini, masih single ini, dia masih bingung nih arahnya masih kemana-mana, alias dia emang belum stabil. Tapi ketika dia sudah berpasangan, dia sudah stabil. Nih, karena dia sudah berpasangan dengan pasangannya. Oke, nah lebih lanjut lagi mengenai elektron stabil, kita akan belajar mengenai konfigurasi elektron. Teman-teman sudah belajar kan sebelumnya mengenai konfigurasi elektron, jadi di sini kita akan belajar lebih lanjut mengenai konfigurasi elektron yang stabil. Jadi elektron yang stabil atau unsur-unsur yang stabil itu ada di golongan 8. Nah, golongan 8 itu atau 8A itu adalah golongan gas mulia yang mana terdiri dari unsur He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan juga Rn. Yang mana golongan gas mulia ini adalah bersifat sangat stabil sehingga di alam ditemukan bukan dalam bentuk senyawanya. Nah, kemudian sebentar saya pakai ini dulu. Oke, nah kenapa golongan gas mulia itu stabil? Karena dia memiliki 8 elektron valensi. Yang mana kalau memiliki 8 elektron valensi strukturnya adalah oktet dan juga yang memiliki dua elektron valensi adalah strukturnya duplet, di mana semua unsur gas mulia itu bersifat atau strukturnya oktet, tapi kecuali He. He karena hanya memiliki dua elektron valensi, sehingga dia termasuk struktur duplet. Nah, golongan gas 8A itu sama aja kita sebutnya adalah golongan gas mulia atau bisa juga disebut dengan gas inert. Oke, selanjutnya sebentar. Nah, sebenarnya tabel satu ini adalah konfigurasi elektron gas mulia. Seperti yang kita tahu tadi bahwa helium itu memiliki elektron valensi 2 atau disebut dengan duplet, kemudian neon itu elektron valensinya 8, argon, kripton, xenon, dan juga radon itu juga memiliki konfigurasi elektron uh, memiliki elektron valensi sebanyak 8 seperti yang kita tahu dengan konfigurasi elektron bornya itu seperti ini. Neon 2,8, argon 2,88, kripton 28,18,8, xenon 28,18,18,8 dan juga radon 28,18,3,2,18,8. Nah, cara menggambarkan konfigurasi elektron teman-teman sudah tahu ya, karena sebelumnya kita sudah belajar mengenai konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron yang stabil adalah konfigurasi elektron yang menyerupai konfigurasi elektron gas mulia. Jadi, konfigurasi elektron atau unsur itu sebenarnya mereka belum stabil. Nah, agar mereka itu stabil, mereka harus menyerupai konfigurasi elektron gas mulia. Makanya, ikatan kimia itu dibentuk dengan kestabilan antar beberapa unsur. Oke, lanjut. Nah, eh, bagaimana upaya atom-atom yang lain untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil? Nah, agar mereka itu bisa stabil, yaitu yang pertama dengan melepaskan elektron valensinya. Nah, kalau melepaskan elektron valensinya, berarti ionnya itu menjadi ion positif karena dia kehilangan elektron. Nah, karena dia kehilangan elektron, berarti kan dia jadinya positif ya, atau jadi plus. Nah, itu biasanya adalah atom-atom logam. Sedangkan yang kedua,
agar dia itu bisa stabil, dia harus menerima elektron dari atom lain, di mana nanti atom tersebut akan bersifat atau menjadi ion negatif, atau dia menjadi atom-atom non-logam. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan pasangan elektron bersama, di mana nanti akan terbentuk molekul, yaitu sesama atom non-logam. Kemudian contohnya adalah ini, yaitu 11Na. Kalau misal kita lihat dari subkulit KLMN, di mana dia konfigurasi elektronnya adalah 281. Nah, ini kan dia belum stabil ya. Biar dia bisa stabil, itu kan berarti dia harus 8, elektron valensinya harus 8 atau harus 2. Nah, dia kan mendekati apa namanya, kulit atomnya lebih ke melepaskan satu elektron ya agar dia bisa stabil. Jadi dia harus melepaskan satu buah elektron. Sehingga karena dia melepaskan satu buah elektron, jadinya muatannya dia plus karena dia kehilangan satu elektron ininya. Sehingga karena dia kehilangan satu elektron, jadinya simbolnya atau lambangnya adalah 11Na plus. Nah, plus karena dia kehilangan satu elektron. Kehilangan satu elektron karena apa? Karena biar dia bisa stabil, jadinya 2,8. Kemudian contoh yang kedua adalah tubuh 17Cl. Nah, 17Cl ini dia memiliki konfigurasi 287. Nah, teman-teman, apa namanya, agar dia itu bisa stabil, otomatis dia kan harus menambah satu elektron lagi, yaitu 7-nya ini ditambahkan satu elektron atau dia menangkap satu buah elektron, sehingga yang sebelumnya dia 17Cl ini karena dia menambah satu elektron sehingga lambangnya jadi Cl-. Nah, jadi konfigurasi elektronnya adalah 288. Nah, unsur logam golongan 1A, sehingga seluruh golongan 1A itu lambangnya adalah plus. Plus kayak gini, plus 1 ya. Karena dia harus melepaskan satu elektron untuk stabil. Makanya unsur logam golongan 1A dia itu lambangnya adalah Na plus, Li plus, K plus. Kemudian kalau golongan 2A itu ion L. L ini adalah lambang unsur 2 plus. Kenapa 2 plus? Karena dia untuk menjadikan dia stabil, itu kan dia harus melepas dua elektron kan. Jadi karena dia melepas dua elektron, jadi dia kelebihan proton. Nah, kelebihan proton kan jadinya 2 plus. Nah, lambangnya jadinya Ca2 plus, Mg2 plus gitu. Terus unsur golongan 7A, nah karena Cl ini golongan 7A dan dia menangkap suatu elektron sehingga lambangnya adalah A minus seperti F minus, Br minus, Cl minus gitu. 6 plus juga iya, 6 plus juga sama, dia jadinya ionnya karena dia menangkap dua elektron biar dia stabil, dia jadi 2 O2 minus dan S2 minus. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah pemakaian pasangan elektron oleh dua atom Cl membentuk molekul Cl2. Nah, kalau misal kita tahu ya, Cl ini dia kan masing-masing elektron valensinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masing-masing ada 6 ya elektron valensinya. Nah, agar keduanya ini tuh bisa stabil, karena ini masing-masing 6, dan biar stabil kan berarti dia membutuhkan dua elektron untuk dipakai bersama-sama agar atomnya ini atau agar molekulnya ini menjadi stabil. Nah, makanya mereka berdua ini berikatan dan masing-masing. Oh, mohon maaf, ini Cl itu ada 7 elektron valensinya, jadi mereka berdua sama-sama membutuhkan satu elektron valensi. Nah, sehingga karena keduanya itu membutuhkan satu elektron valensi, sehingga mereka bersama-sama menggunakan satu elektronnya ini untuk dipakai bersama-sama, sehingga mereka berdua menjadi stabil. Pasangan elektron yang dipakai oleh dua atom Cl. Nah, masing-masing atom Cl memiliki 8 elektron valensi. Oke. Lambang Lewis nih. Nah, lambang Lewis adalah lambang atom yang disertai elektron valensinya. Lambang Lewis gas mulia menunjukkan 8 elektron valensi yang terbagi dalam 4 pasangan. Lambang Lewis unsur dari golongan lain menunjukkan adanya elektron tunggal atau elektron tak berpasangan. Contohnya adalah Be.
Konfigurasi elektronnya adalah 2,2 karena dia punya nomor atomnya 4, jadinya konfigurasinya adalah 2,2. Nah, jadi lambang Lewisnya itu kita kita gambar ininya, kita gambar lambangnya Be, kemudian elektronnya karena elektron valensinya ada dua, jadi kita tulisnya 1, 2. Itu ya. Terus yang ini, contoh lainnya adalah unsur C. Nah, unsur C, karena C itu dia nomor atomnya adalah 6, kemudian kita apa namanya kita gambarkan nih konfigurasi elektronnya jadinya 2,4. Berarti kan otomatis nomor A valensinya adalah 4. Nah, karena 4 kita gambar nih struktur Lewisnya. Jadi ini lambangnya terus kita tulis, kita gambarin elektronnya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian unsur O kira-kira berapa ya nomor atomnya? Oke, O itu nomor atomnya ada 8. Jadi konfigurasinya adalah 2,6. Nah, kemudian kita gambar nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, unsur Cl juga kayak gitu ya, teman-teman. Karena dia apa nomor valensinya adalah 7, jadinya kita gambarin nih elektronnya di sini ada 7. Jadi titik-titik ini menggambarkan elektron valensi ya, teman-teman. Oke. Nah, yuk teman-teman latihan yuk. Oke, kita latihan ya. Oke, soal nomor 1, atom 20 Ca dekat dengan, nah dekatnya dengan Ar ya, kemudian konfigurasinya kan 2882. Nah, agar Ca stabil seperti gas mulia, berarti dia cenderung, karena dia 2 ya, berarti dia cenderung melepaskan, dia harusnya melepaskan. Melepaskan elektron. Nah, kenapa melepaskan elektron? Karena dia paling mendekati AR. AR kan 18. Jadi biar agar dia itu bisa 18, berarti kan konfigurasinya jadinya 288. Jadi dia harus melepaskan dua elektronnya. Nah, berapa elektron yang dilepas? Yang dilepas ada ini, 2. Oke, kita pencet 2. Oke, nah ini nih 20 Ca. Jadi sebelumnya kan dia belum stabil nih karena dia ada dua elektron di sini. Nah, dua elektronnya ini harus dilepas biar dia bisa stabil. Oke, biar sama kayak AR. AR kan kayak gini nih bentuknya. Nah, berarti kan elektron yang di ini harus dilepas. Kemudian ketika dia dilepasnya di sini, terus lambangnya Ca udah bukan Ca 0 aja, berarti dia jadinya Ca 2 plus. Kenapa 2 plus? Karena dia melepaskan dua elektron, sehingga dia kelebihan dua proton. Dan karena proton dilambangkan plus, jadi dia ditulisnya jadinya Ca 2 plus. Atau menjadi stabil, kayak gitu. Oke, nah kemudian ini adanya ion positif logam Al(X+) dan ion negatif. Oke, nah ini adalah ini agak kebalik ya. Jadi kita di sini akan membahas mengenai ikatan ion. Jadi ikatan ion itu apa sih? Jadi ikatan ion adalah adanya ion positif logam Lx+ yang dilambangkan dengan Lx, X ini X plus adalah muatannya X plus, dan juga ion negatif non logam yaitu X min. Nah, gaya elektrostatis. Jadi dia terbentuk gaya elektrostatis yang mana ini disebut dengan ikatan ion. Nah, makanya partikelnya berupa ion-ion juga. Nah, kemudian kalau adanya pemakaian pasangan elektron bersama dari atom-atom non-logam, berarti dia dinamakan apa? Dia dinamakan ikatan kovalen. Kayak gitu. Nah, senyawa kovalen. Senyawa kovalen adalah partikel berupa molekul. Jadi perbedaannya, jadi di sini kita sudah memasuki nih mengenai ikatan ion dan juga ikatan kovalen, karena di ikatan kimia itu dibagi menjadi beberapa ikatan, yaitu ikatan salah satunya adalah ikatan ion dan juga ikatan kovalen, di mana perbedaannya adalah kalau ikatan ion dia apa namanya, dia adanya interaksi antara ion logam dan juga ion non logam, tapi kalau ikatan kovalen dia eh, memakai pasangan itu, pasangan elektron itu bersama-sama dari atom-atom non logam gitu.
Nah, proses terjadinya ikatan ion tuh kayak gimana sih? Jadi, proses terjadinya ikatan ion itu seperti ini, teman-teman. Nih, ada lambang X plus dan juga ada A siap minus. Jadi, kalau L itu adalah logam, kalau A adalah non-logam gitu ya. Terus karena ini tuh ada apa namanya gaya elektrostatis, jadi mereka jadi terjadi ikatan ion. Nah, ikatan ion makanya dituliskan jadi L Y A X, jadi kayak dibalik gitu ya teman-teman. Jadinya kan sebelumnya L itu kan berikatan atau bermuatan X plus, kemudian A itu kan bermuatan Z minus. Jadi biar apa namanya, jadi biar mereka berikatan, lambangnya atau rumus kimianya jadinya dibalik. Jadi LZ ini AX gitu. Nah, contoh bagaimana proses terbentuknya senyawa MgCl2. Nah, jadi Mg itu golongan berapa, teman-teman? Bener banget, jadi Mg itu golongan 2. Karena Mg golongan 2 berarti muatannya adalah 2 plus. Kalau Cl itu golongan 7. Karena golongan 7 itu dia butuh satu elektron, jadi dia muatannya adalah Cl minus. Nah, Mg2 plus dan juga Cl minus itu berikatan, terbentuk ikatan ion. Dan di sini ada gaya elektrostatis. Kemudian, karena si Mg ini golongan 2A dan si Cl ini golongan 7A, nah mereka terjadi apa namanya rumus kimianya jadinya Mg karena Cl-nya cuma satu berarti Mg1 atau kita tulis aja Mg Cl2 karena duanya ini. Tuh. Kemudian jika 13Al membentuk senyawa dengan 8O, bagaimana prosesnya? Rumus kimianya dan namanya apa? Oke, jadi Al kita tebak-tebak dulu nih, Al itu golongan berapa dan O itu golongan berapa? Iya, bener banget. Kalau misal AL itu dia golongan 3, karena golongan 3 berarti dia AL 3 plus dan juga O. O itu golongan 6, jadi dia O2 minus. Oke, kita lihat. Nah, bener ya, ini AL konfigurasi elektronnya 283 dan juga O itu 26. Nah, AL itu jadinya AL 3 plus plus 3E elektron ya, E minus. Nah, itu logam golongan 3A dan juga O itu tuh non logam golongan 6A. Nah, ini terjadi ikat elektrostatis ya. Kemudian rumusnya jadinya AL berapa? AL2 ya. Ini AL2O3. Nah, namanya adalah aluminium oksida. Yes. Yes, aku bisa. Oke. Bagaimana jika ion-ionnya poliatomik? Jadi ada banyak juga nih ion-ion poliatomik dan dia memiliki nama sendiri. Jadi contohnya nih kalau misalnya dia ion positif berarti NH4 plus contohnya dan namanya adalah amonium. Kalau ion negatif itu ada SO42 minus, CO32 minus, PO43 minus, NO32 minus. Nah, namanya adalah sulfat, karbonat, fosfat dan juga nitrat. Itu. Nah, terus kalau ini contohnya nih Al3 plus plus SO4 2 minus. Nah, Al2SO4 3. Jadi aluminium sulfat. Kalau Ca2 plus plus NO3 minus berarti kan jadinya kan Ca NO3 2. Nah, berarti namanya apa? Karena Ca itu kalsium, jadinya kalsium nitrat. Nah, ini ya. Terus kalau Mg2 plus plus PO43 minus, nah itu jadinya Mg3 PO4 2. Nah, jadinya apa namanya teman-teman? Nah, karena Mg itu magnesium dan PO43 minus itu fosfat, jadinya magnesium fosfat. Nah, teman-teman sudah bisa ya? Oke, jadi untuk sementara kita belajar mengenai ikatan ion, ikatan kimia yaitu ikatan ion terlebih dahulu. Oke, nah ini ada soal lagi nih teman-teman. Oke, kita coba kerjakan ya soal ini ya. Nah, ini Na logam memiliki nomor atom 11 dengan konfigurasi 281. Berarti dia cenderung agar dia stabil, berarti kan dia harus melepaskan satu elektronnya. Nah, kita pencet melepaskan. Kok oke, nah melepaskan berapa tadi? Satu elektron. Nah, kemudian dia berikatan dengan Cl nih. Cl non-logam memiliki nomor atom 17 dengan konfigurasi 287. Nah, berarti biar dia stabilkan, ini kan lebih dekat dengan AR ya, teman-teman ya. Nah, karena lebih dekat dengan AR, berarti dia menambahkan atau menerima satu elektron sebanyak satu. Nah, jadinya kayak gini, teman-teman. Contohnya.
NaCl. Jadinya NaCl. Nah, oke, kita udah memasuki materi yang terakhir, yaitu sifat-sifat senyawa ion. Nah, sifatnya itu kekerasannya, dia itu keras tapi rapuh, terus memiliki titik lebur dan titik didih yang tinggi, lelehan maupun larutannya dapat mengantarkan arus listrik dan juga pada umumnya mudah larut. Dan larut maksudnya pada umumnya mudah larut itu dalam air atau polar, tapi kalau dalam pelarut organik atau non polar dia tidak larut. Kayak gitu. Yeay, terima kasih teman-teman. Karena sudah berakhir, jadi kakak tutup dulu ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya.